Halo semuanya, selamat datang di Pintu Pikiran. Beberapa orang mengadopsi pola pikir tetap, sementara yang lain memilih pola pikir berorientasi pada pertumbuhan. Ketika seseorang memiliki pola pikir tetap dan menetapkan tujuan, satu-satunya yang mereka lihat adalah rintangan. Begitu mereka gagal bahkan dalam tugas kecil, mereka akan menyerah pada usaha mereka sepenuhnya. Tetapi ketika seseorang memiliki pola pikir berorientasi pada pertumbuhan, satu-satunya yang mereka lihat adalah tujuan. Semua hambatan atau kegagalan apapun di sepanjang jalan akan berkurang ukurannya secara radikal. Alasannya adalah karena orang-orang dengan pola pikir tetap biasanya percaya bahwa kecerdasan, karakter, dan kreativitas diwarisi dalam sifat yang tetap, yang berarti merupakan dari kepribadian seseorang sebenarnya yang tidak bisa diubah dengan cara yang berarti. Orang-orang dengan pola pikir tetap biasanya menganggap bahwa kesuksesan dan pencapaian sepenuhnya didasarkan pada kemampuan bawaan dan keterampilan, dan hal-hal di luar kendali mereka. Sebaliknya, orang-orang dengan pola pikir berorientasi pada pertumbuhan biasanya berkembang ketika menghadapi tantangan. Mereka tidak melihat kegagalan sebagai kemunduran, tetapi sebagai sesuatu yang mendorong mereka untuk lebih berusaha dalam mencapai impian mereka. Bagi mereka, karakter, kecerdasan, dan kreativitas mereka dapat ditingkatkan dari secara alami. Apa saja ciri khas utama yang dimiliki oleh orang dengan pola pikir berorientasi pada pertumbuhan? Apa yang membedakan mereka dari orang-orang yang puas dengan hidup yang biasa saja? Berikut adalah 6 tanda yang tak terbantahkan bahwa Anda memiliki pola pikir berorientasi pada pertumbuhan. 1. Anda berusaha sepenuhnya. Tanda pertama adalah bahwa Anda akan berusaha sepenuhnya pada tujuan. Tidak peduli seberapa besar atau kecil tujuan itu, begitu Anda berkomitmen padanya, Anda akan berusaha sepenuhnya. Anda tidak melakukannya dengan 50, 60, atau 80%, tapi Anda akan melakukannya bahkan dengan 110% dan tidak akan menahan diri. Anda akan kekurangan tidur, melewatkan makanan, menghindari teman, bahkan jika perlu menggunakan visi terowongan, sampai Anda mencapai tujuan spesifik yang ada dalam pikiran Anda. Rintangan yang muncul akan dapat diatasi karena satu-satunya pilihan adalah mengatasinya, dan Anda selalu mengingatkan diri akan fakta bahwa jika orang lain bisa melewati rintangan yang sama, maka Anda juga bisa. Pada akhirnya, Anda akan melakukan pengorbanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Anda. Tidak ada jika, dan, atau tetapi tentang itu. 2. Lahir di keluarga miskin tidak akan menghalangi Anda. Banyak orang menyerah pada hidup mereka karena mereka tidak lahir kaya. Mereka yang lahir miskin dan hanya memiliki kebutuhan dasar pada awal kehidupan mereka. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka membiarkan kemiskinan mereka mendefinisikan dan membatasi mereka. Orang-orang ini juga terjebak dalam siklus mengeluh tentang awal kehidupan yang tidak menguntungkan mereka. Pemikiran negatif ini membuat mereka stagnan dan mencegah mereka untuk melakukan usaha yang diperlukan untuk berkembang. Tetapi jika Anda memiliki pola pikir berorientasi pada pertumbuhan, lahir miskin bukanlah masalah. Sebenarnya, Anda menggunakan ketidakadilan kehidupan sebagai bahan bakar daripada halangan. Anda menyadari bahwa status sosial ekonomi awal Anda tidak mendefinisikan atau membatasi Anda, dan sebagai gantinya, Anda menjadikannya sebagai memotivasi untuk mencapai hal-hal besar agar dapat mengambil alih hidup Anda dan memperbaikinya. 3. Anda memanfaatkan pikiran orang lain. Tanda lain bahwa Anda memiliki pola pikir berorientasi pada pertumbuhan adalah Anda mencoba belajar sesuatu dari setiap orang yang Anda temui. Anda tidak pernah dengan sombong dan tidak menganggap orang lain bodoh, dan tetap terbuka pada ide bahwa setiap orang memiliki sesuatu untuk Anda pelajari. Tidak masalah jika seseorang 5 tahun lebih muda dari Anda atau 10 tahun atau bahkan 20 tahun lebih muda.
Hidup telah mengajarkan Anda bahwa yang muda bisa lebih bijaksana dari yang lebih tua, dan Anda terbuka pada kenyataan ini. Ini juga bukan masalah jika Anda sekarang seorang CEO, dokter, atau pengacara, atau siapapun Anda. Anda akan mencoba belajar sesuatu dari setiap orang, termasuk belajar pada tukang kebersihan. 4. Anda tahu bagaimana mengelola emosi Anda. Sebagai orang yang berorientasi pada pertumbuhan, Anda memahami pentingnya mengelola emosi. Anda mengerti bahwa hidup tidak bisa terlalu emosional, terlalu sedih, atau terlalu bahagia jika Anda benar-benar ingin tetap berada pada tujuan Anda. Ketika perjuangan pekerjaan sehari-hari dan kehidupan membuat Anda di bawah tekanan, Anda melakukan yang terbaik untuk mengelola stres Anda. Anda tahu cara merilekskan diri, dan tahu apa yang berhasil untuk Anda dan apa yang tidak, dan Anda membuatnya menjadi prioritas untuk berkomitmen pada praktik-praktik yang berhasil. Anda menjaga persahabatan Anda karena Anda mengakui dimensi sosial kesejahteraan, dan menyediakan waktu luang dan hobi Anda untuk mendapatkan manfaat dari ketenangan dan keadaan yang mengalir. Ketika Anda memiliki pola pikir berorientasi pada pertumbuhan, Anda fokus pada hal-hal baik daripada hal-hal buruk. Meskipun kita sebagai manusia secara alami cenderung fokus pada hal buruk, Anda mengakui pikiran negatif dan melepaskan mereka dan menggunakan pola pikir mental yang baik untuk Anda. 5. Anda belajar dari orang-orang hebat. Sebagai seseorang yang ingin sukses, Anda penasaran tentang bagaimana orang-orang sukses mencapai posisi mereka di bidangnya masing-masing. Anda ingin tahu tentang sifat-sifat dan karakter yang membawa mereka pada kesuksesan. Anda mungkin mempelajari segalanya dimulai dari aktivitas pagi mereka hingga kebiasaan tidur dan afirmasi yang mereka gunakan hingga meditasinya. Anda mencoba menemukan paralel antara perjalanan Anda dan idola Anda untuk menyadari bahwa mereka memiliki kesulitan yang mirip dengan Anda. Anda memperhatikan bagaimana keputusan hidup tertentu mempercepat pertumbuhan mereka dan menyerap fakta bahwa Anda mungkin harus melakukan hal-hal serupa jika Anda ingin menjadi yang terhebat. Anda akan mempelajari orang-orang hebat. 6. Anda tidak takut untuk meminta bantuan. Terakhir, jika Anda memiliki pola pikir berorientasi pada pertumbuhan, Anda tidak malu untuk meminta bantuan. Orang-orang dengan pola pikir pertumbuhan menyadari bahwa tidak meminta bantuan ketika mereka membutuhkannya untuk terlihat keren sebenarnya tidak masuk akal. Orang yang berorientasi pada pertumbuhan menghargai waktu dan energi mereka, dan mereka dapat menghemat kedua hal itu hanya dengan meminta bantuan jika perlu. Jika Anda memiliki pola pikir berorientasi pada pertumbuhan, Anda akan meminta bantuan tentang hal-hal kecil ataupun hal-hal besar. Anda akan bertanya pada karyawan di supermarket di mana letak susu almond ketika Anda tidak menemukannya, dan Anda akan bertanya pada teman Anda yang baru menjadi seorang ayah bagaimana rasanya menjadi seorang ayah, sehingga Anda bisa mempersiapkan diri lebih baik untuk menjadi seorang ayah. Sebagai ringkasan, mereka dengan pola pikir berorientasi pada pertumbuhan hanya melihat tujuan. Hambatan, rintangan, dan gangguan merupakan memotivasi dan mendorong mereka untuk tetap maju. Mereka percaya pada kemungkinan tanpa batas karena mereka percaya bahwa bakat alami mereka, seperti kecerdasan, kreativitas, dan karakter, dapat ditingkatkan. Jika Anda menikmati video ini, berikan suka, dan jangan lupa subscribe. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, tetap semangat!